Oke, Pak. Baik, saya mengerti. Gimana hasilnya, Beb? Nggak usah khawatir saya. Semuanya udah aku atur kok. Ya, aku udah suruh Angel buat kasih obat perangsang ke Billy. Dan di saat mereka main, kamu datang ke dia dan pergokin selingkuh. Setelah kalian cerai, semua harta kekayaan dan asetnya jadi milik kamu. No, semuanya milik kita. Tapi aku penasaran deh sayang. Kamu 20 tahun nikah sama dia, masih sih kamu gak punya perasaan? Dia cuma pria tua bodoh. That's it. Lagian kalau aku punya perasaan sama dia, gimana mungkin aku main sama cowok lain di atas ranjang? Yaudah kalau gitu kita menang ronde lagi yuk. Ya, halo Angela. Halo, Mas Billy. Boleh nggak datang hari ini buat lihat rumah? Eh, hari ini? Iya, Mas. Aku udah ada di lobi kantor kamu. Ya udah, tunggu saya 10 menit ya. Oke. Angela, Angela, Mama, Papa. dasar anak bodoh ya, nggak tahu diri. Angela, 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 Mama, Papa. dasar anak bodoh ya, nggak tahu diri. Kamu nyusahin papa mama sampai cari kemana-mana. Ada apa sih, Ma? Mama itu hanya ingin kamu pulang dan nikah. Dengar ya? Kamu itu loh, kamu pikir kamu itu udah gede, udah bebas. Kamu lupa, aku ini mama kamu. Aku nggak mau pulang. Apalagi pulang cowok buat nikahin cowok cacat itu. Dasar anak gak tahu berterima kasih. Perkawinan kamu sudah ditentukan dan kamu tidak punya hak untuk menolak. Ayo pulang ikut kami. Ayo ikut. Pulang, Ayo pulang, ikut. pulang, pulang, Ayo pulang, ikut. pulang, Ayo ikut. Ayo, Lepasin mereka. Stop, stop. Kamu siapa, ha? Saya lagi ajarin saya untuk disiplin. Emang kamu punya hubungan apa sama dia? Mereka datang buat bawa aku pulang, Mas. Buat nikah sama cowok cacat yang mereka jodohin buat aku. kamu siapa? Kamu pacar Angela ya? Saya temannya. Teman? Enggak, mama sama papaku kali ini beneran gak masuk akal. Mas Billy udah banyak banget bantu aku. Jadi aku gak bisa nyusahin dia lagi. Mas Billy, ini urusan aku sama keluarga aku, Mas. Kamu gak usah ikut campur ya. Oke, aku ikut kalian sekarang. Ayo. Tunggu sebentar. Kalian ini mau apa? Saya nggak mau kalian sakiti Angela. Kamu nggak usah ikut campur ya. Tunggu sebentar. Kalau kamu bisa kasih kami 100 juta, saya nggak akan lagi ganggu Angela. Gimana? Papa, Kamu pengusaha sukses kan? Jam tangan kamu aja dari emas. Ya udah, buruan. Kalau mau jadi pahlawan, kasih kami uang 100 juta. Dan kami nggak akan minta Angela lagi untuk pulang. Gimana? Pak, aku tuh juga anak papa. Kok kalian tega yang ngancurin hidup anak perempuan kalian? Demi buat nikahin anak laki-laki kalian? Tidak! Kamu pikir kamu punya hak bicara di sini? Gimana? Setuju nggak? Mas Billy, jangan setuju, Mas. Please jangan. Saya akan kasih kalian 100 juta. 100 juta. Saya akan kasih kalian 100 juta. Ya ampun, kok ada sih orang tua sampai tega ngejual anak gadisnya? Iya, benar-benar manusiawi.
Parah ya, parah. Mas Billy. Oh, Angel, ternyata kamu pacaran ya sama bos. Kenapa kamu nggak bilang sama papa mama selama ini? Oh ya, kamu mau kasih kita 100 juta? Itu kan banyak banget. Kasih nomor rekening kalian. Saya akan suruh asisten saya untuk transfer ke kalian. Oke. Saya akan kasih ke kamu sekarang. Tapi saya punya satu syarat. Apa syaratnya? Kalian harus putus hubungan dengan Angela. Dan jangan pernah cari Angela lagi. Soal itu, Pak. Angela itu gadis muda yang baik. Dan dia harus keluar dari keluarga Anda. Karena kalian udah membuat Angela sedih. Dan kalian mementingkan anak laki-lakinya. Saya akan kasih kalian 500 juta. Hah? 500 juta? Tapi harus tanda tanganin perjanjian itu. Hitam di atas putih. Setelah saya udah kasih uangnya, kalian harus pergi dari hidup Angela dan jangan pernah memaksa Angela lagi melakukan hal apapun. 500 juta? Serius, Billy? Itu kan banyak banget. Kamu kasih uang sebanyak itu. Itu nggak masalah buat saya. Oke. Kalau gitu, transfer uangnya sekarang. Dan Angela bukan anak kami lagi. Uang 500 juta sudah masuk dalam rekening saya. Ayo kita pergi. 500 juta? Iya udah, berarti kita bisa nikahin anak kita laki-laki, Pak. Yes. 500 juta. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ayo. Kenapa kamu lakuin itu, Mas? Uang 500 juta itu akan aku kembalikan secepatnya, Mas. Angela, itu cuma soal uang. Aku nggak mau karena keegoisan mereka itu jadi hidup kamu jadi hancur. Dan aku akan pastiin kalau asisten aku akan suruh mereka tanda tangan perjanjian itu. Biar mereka nggak akan ganggu kamu lagi. Mas Billy, gimana aku bisa balas semua kebaikan kamu, Mas? Kamu gak usah khawatir. Yang penting kamu masih muda dan cantik. Masa depan kamu masih cerah. Dan kamu harus berusaha untuk menjadi seorang yang benar. Dan bukan karena orang tua kamu, bukan karena keluarga kamu, keegoisan mereka, hidup kamu jadi hancur. Ya. Jadi besok kita pergi lihat rumah ya. Sebenarnya rumah ini cukup bagus. Dan kamu udah berusaha keras untuk jual rumah ini. Kalau nggak ada kendala, aku mau ambil rumah ini. Mas Billy, Aku ke toilet sebentar ya. aku buatin teh ya di sini, Mas. Ya. Ya udah saya kasih kamu kesempatan lagi. Bukannya dulu saya pernah bilang sama kamu, manfaatin masa muda kamu dan kecantikan kamu, Angel. Di laci ruang tamu itu ada obat perangsang. Kamu bisa pakai dia asal kamu nunjuk di rumah papi. Kamu harus puasin dia pakai servis kamu. Itu cuma soal uang. Aku nggak mau karena keegoisan mereka itu jadi hidup kamu jadi hancur. Mas Billy udah baik banget sama aku. Apa aku harus beneran ngelakuin ini sama dia? Tapi kalaupun aku berakhir tidur sama Mas Billy, cowok setia dan sentimental kayak dia,
pasti akan bertanggung jawab kan? Kamu lagi ngapain? Lagi buat teh buat Mas Billy. Nih Mas, bisa minum dulu ya. Baru nanti kita lihat master bedroomnya. Makasih ya. Kita lihat yuk. Gimana? Obatnya udah dikasih belum? Sayang. Angel udah kasih obat perangsangnya ke Billy. Terus kita nunggu apa lagi? Ayo buruan kita pergokin mereka. Let's go. Mas Billy kenapa Mas? Kamu gak apa-apa? Sini aku bantu. Bantu tidur. Mereka di mana? Angel, Ya Mas, kamu ngomong apa? ayolah aku boleh peluk kamu. Aku udah gak tahan. Aku gak tahan. Boleh Mas. Aku siap ngasih semuanya untuk Mas Billy. Aku gak tahan. Pelan-pelan aja Mas. Aku gak berpengalaman. Maafin aku, Angel. Aku akan bertanggung jawab. Kamu tenang aja, ya. Kalau aku dapat buktinya, aku bisa bikin Billy pergi dari hidupku dengan tangan kosong. Mereka mana? Pelan-pelan aja Mas. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Kenapa? Kamu kaget? Aku pergokin kamu. Billy? Gimana mungkin? Aku udah tahu semuanya. Ini karena perbuatan kamu dan selingkuhan kamu. Aku nggak ada di ranjang sama Angela. Padahal kamu yang udah ngejebak aku. Kamu tuh ngomong apa sih? Aku udah tahu semuanya. 3 hari yang lalu, akhirnya aku tahu kalau kamu selingkuh, Hera. Berani-beraninya kamu hianatin aku. Bahkan bawa selingkuhan kamu ke rumah kita. Dan setelah kamu selingkuh, aku langsung selidiki catatan transaksi kamu. Dan kamu tahu apa yang kamu temuin?
kamu transfer semua uang itu ke rekening atas nama Avandi Rahman. Demikian hasil laporannya, Pak. Saya sudah mengecek unit rumah itu dan saya menemukan botol obat perangsang di lacinya. Mungkin itu jebakan yang dipasang oleh istri Anda, Pak. Saya ingin benar-benar tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh istri saya yang tercinta. Ini tehnya Mas Billy, silakan diminum. Makasih ya. Makanya, aku putusin buat ikutin rencana kamu ya. Jangan diminum, Mas. Kenapa? Kenapa? Aku kasih obat perangsang ke dalam teh kamu. Aku iri, Mas, sama senior di kantor aku. Dia berhasil menikah sama kliennya yang kaya raya. Dan sekarang hidupnya berkecukupan. Aku mau jadi kayak dia, Mas. Maafin aku ya, Mas Billy. Harusnya aku gak ngelakuin kayak gini ke kamu, Mas. Kamu orang baik. Angela, Mas Billy, kalau bukan karena kamu, aku udah nikah Mas sama anak kades yang disabilitas. Aku sadar, Mas Billy. Aku jatuh cinta sama kamu. Dan aku gak jadi jual rumah ini. Bukan itu cara yang tepat buat menangin kamu, Mas. terima kasih banyak Angela. Jangan diminum tehnya. Muntahin, Mas. Angela, sebenarnya aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu kalau kamu udah masukin obat terangsang itu. Maafin aku, Mas Billy. Kamu gak usah Pak. Aku gak nyalain kamu sama sekali. Kamu gak usah khawatir. Dan aku udah tahu istri aku selingkuh. Dan selingkuhannya adalah manajer kamu. Apa, Mas? Kalau aku minum obat itu, manajer kamu akan bawa istri aku ke sini untuk menangkap basah kita. Dan dia mau aku bercerai sama dia. Setelah kita bercerai, dia akan mengambil semua harta dan nggak menyisakan sepeser pun buat aku. Kamu mau kan bantu aku? Tapi Mas Billy udah minum tehnya. Tenang aja. Asisten aku udah ganti obat perangsang itu jadi vitamin C. Terus aku bisa bantu apa, Mas? Pelan-pelan aja, Mas. Pelan-pelan aja, Mas. Aku nggak berpengalaman. Maafin aku, Angel. Aku akan bertanggung jawab. Kamu tenang aja. Ya, maafin aku. Pelan-pelan aja, Mas. Itu yang aku lakuin, Hera. Mana mungkin? Apa ada hal lain yang kamu mau jelasin ke aku? Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Pas aku sampai di sini, aku nggak sengaja ketemu Avandi. Makanya kami kesini sama-sama buat ngeliat rumah. Hera, kalau aku nggak punya bukti yang kuat, aku gak akan bertindak sejauh ini. Apa kamu punya penjelasan soal ini? Itu cuma foto. Kuat apanya sih? Kamu mau bukti yang kuat? Aku bisa tunjukin semua bukti yang aku punya. Kertas ini langsung dicetak dari bank. Dan di sini ada transaksi kamu di hotel dan di klub. Apa buktinya? Aku kan emang sering bisnis trip. Jadi wajar kan aku ke hotel buat istirahat. Terus ke klub buat have fun. Salahnya di mana? Salahnya adalah kamu memakai check-in nama atas Avandi Rahman.
Apa buktinya belum cukup kuat? Billy, kamu beneran nyuruh orang buat mata-matain aku? Buat apa kita check-in 2 hotel? Kok kita cuma bicara soal bisnis? Bener banget. Aku sama Avandi di kamar hotel tuh cuma buat bahas bisnis. Bahas bisnis? Tapi bahas bisnis apa? Yang harus kalian bicarakan dan mengambil semua aset aku. Dan membiarkan aku pergi tanpa spesial pun. Dan bisnis apa yang kalian bahas sampai harus di atas saja hotel? Bukti apa yang kamu dapetin, ha? Billy, kamu sama sekali nggak punya bukti kuat. Jadi apa hak kamu memfitnah aku? Aku udah suruh Angel buat kasih obat perangsang ke Billy. Dan di saat mereka main, kamu datang ke dia dan pergoki. Setelah kalian cerai, semua harta kekayaan dan asetnya jadi milik kamu. No, semuanya milik kita. Ada yang bisa kamu jelasin? Sejak kapan kamu pasang CCTV di kamar? Kamu ngerekam aku diam-diam. Rekam CCTV diam-diam. Sejak kapan aku harus rekam diam-diam CCTV di kamar? Dan itu kamar aku sendiri. Sejak kamu menggelapkan dana perusahaan, aku udah tahu semuanya. Aku udah curiga sama kamu. Tapi aku gak nyangka kamu berani membawa laki-laki ke kamar kita. Heh, Bill. Kamu pikir kamu lebih baik dari aku? Kamu beberin semua kesalahan aku, tapi coba. Berani gak kamu ngakuin kesalahan kamu sendiri? Kamu juga nafsu kan sama cewek ini? Iya kan? Kamu berani? Itu bukan karena rencana kamu dan rencana selingkuhan kamu ya? Dan kamu cerai kan? Oke. Kita cerai. Tapi kamu akan pergi tanpa bawa apapun. Billy sayang, kenapa kamu harus kayak gitu? Kita kan udah nikah 20 tahun. Jadi gak perlulah kayak gini. Kita kan bisa pisah baik-baik. Gimana kalau gini aja? Kita urus semuanya secara hukum, oke? Kita sidang cerai, terus bagi rata semua hartanya. Jadi aku sama kamu punya bagian yang sama. Abis itu aku sama kamu bebas jalani hidup kita masing-masing. Gimana? Bukannya kamu udah pikirin ini semua secara matang ya? Semua aset keluarga itu adalah hasil kerja keras aku sendiri. Dan sekarang kamu minta cerai, dan kamu mau setengah harta itu. 20 tahun, Bill. Apa kamu sadar? Aku udah toleransi kamu selama 20 tahun. Dulu aku pikir kamu tuh laki-laki yang lembut, perhatian, dan baik. Makanya aku mau nikah sama kamu. Tapi setelah kita menikah, kamu cuma kerja. Pas aku ajak kamu dinner bareng, kamu bilang harus minum sama klien kamu. Pas weekend aku ajak kamu staycation, kamu bilang harus bisnis trip. Sekarang aku tanya sama kamu, Billy Hutama, pernah gak sih sekali aja kamu mikirin perasaan aku? Kamu bilang aku gak pernah pikirin perasaan kamu. Setiap kali aku pergi bisnis trip, aku selalu pikirin kamu. Aku selalu kabarin kamu. Dan aku selalu ingat beli oleh-oleh buat kamu. Dan semua hasil uang kerja itu bukan buat aku sendiri. Itu buat keluarga. Gak usah ngomongin keluarga sama aku. Emang apa yang kamu lakuin buat keluarga ini, ha? Tiap kali kamu pulang, yang ada data kamu tuh cuma muasin nafsu kamu doang. Aku tuh cuma alat pemuas nafsu kamu. Alat pemuas nafsu. Setiap aku pulang ke rumah, orang yang paling pertama aku mau temuin itu adalah kamu. Aku pengen cerita sama kamu, ngobrol sama kamu. Tapi apa yang aku dapat, ha? Kamu kunciin aku di luar kamar. Siapa yang sangka laki-laki yang tampak kuat kayak Mas Billy ternyata mengalami pelecehan secara emosional. Ternyata keluarga orang kaya nggak seperti apa yang aku bayangin. Kamu tahu kenapa aku kunciin kamu di luar? Supaya kamu tuh bisa ngerenungin kesalahan kamu. Tapi kamu sama sekali gak menyesal. Bahkan gak berubah sama sekali. Renungin apa? Kamu gak pernah kasih tahu kesalahan aku. Walaupun sebagai istri kamu gak pernah melayani aku. Tapi aku selalu mencukupi kamu. Aku kasih kamu uang bulanan. Aku kasih kamu apa aja yang kamu mau. Kamu pernah bersyukur? Gak pernah cukup buat kamu. Maksud kamu belum cukup tuh apa?
Kapan aku pernah habisin uang kamu? Hah? Semua uang kamu sembunyiin di perusahaan. Kamu simpan buat belanjain simpenan-simpenan kamu itu. Kamu tahu kan perusahaan kita itu udah IPO. Dan semua dana perusahaan itu punya publik. Aku nggak bisa menyalahgunakan pakai uang perusahaan untuk kepentingan sendiri. Kamu tahu, uang yang aku kasih kamu, itu semua uang aku pribadi. Kamu tahu, aku udah ngelakuin semua buat kamu, tapi kamu nggak pernah bersyukur. Dan sekarang kamu minta cerai dan minta setengah harta. Jangan mimpi kamu. Kamu diduga menggelapkan dana perusahaan dan itu udah melanggar hukum. Dan semua rekening itu tertuju pada satu nama. Yaitu Afandi Rahman. Pak, uang itu saya pinjam dari Mbak Hera, Pak. Iya, bener. Itu uang yang aku kasih pinjam ke Avandi. Dan dia bilang dia bakal bayar secepatnya. Kalian memanipulasi Angela untuk menggoda aku. Dan semua ini berkaitan. Dan saya bisa sampai melaporkan ini kepada hukum. Aku kan udah bilang Avandi bakal bayar semua uangnya. Kamu mau apa lagi sih? Oke. Aku kasih kalian kesempatan. Balikan uangnya hari ini juga. Van, transfer balik semua uang yang udah aku kirim ke kamu. Aku udah pakai semua uangnya buat bayar utang judi online. Kamu bilang apa? Bukannya kamu bilang itu buat bisnis. Tapi kenapa malah kamu habisin buat judi online? Pak, semua ini salah Mbak Hera, Pak. Dia yang dari awal merayu saya dan ngasih semua uangnya secara sukarela, Pak. Kamu bilang apa? Wanita tua. Kalau gue kena uang, mana mau saya dengan Anda, tau gak? Tapi waktu aku kasih kamu uang, kamu nggak bilang kayak gini sama aku. Sekarang kamu cepat kasih uang ke Pak Billy dan pergi dari sini tanpa bawa apa-apa. Bajingan. Cukup! Saya nggak peduli siapa yang merayu siapa. Saya nggak mau dengar omongan kalian. Kalau kalian tidak bisa mengembalikan uangnya hari ini juga, saya akan masukkan kalian ke penjara! Billy, gimana pun juga aku sama kamu itu suami istri. Apa kamu harus tega itu sama aku? Sekarang kamu bisa ngomong kalau kita suami istri. Itu udah terlambat. Bill, please Bill. Aku mohon sama kamu. Aku janji bakal bayar semua uangnya. Tapi boleh kan aku minta beberapa hari lagi? Aku mohon sama kamu. Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi. Ini Pak. Permisi. Tanda tangan perjanjian ini. Dan pergi dari sini tanpa bawa apapun juga. Dan setelah tanda tangan, kamu harus mengembalikan uang ini dalam 1 bulan. Oke, aku tanda tangan. Permisi Pak, Mbak Angela ada di sini. Silakan dia masuk ya. Baik Pak. Silakan Mbak Angela. Ya. Hai Mas Billy. Halo Angela, apa kabar? Berkat kamu, sekarang aku udah ada pekerjaan baru. Jadi, gak perlu deh jualan rumah lagi. Sekarang juga gajinya lebih besar, tunjangannya lebih besar dari pekerjaan sebelumnya, Mas. Aku terus senang dengarnya. Kalau Mas Billy apa kabar? Aku udah bercerai sama istri aku, dan dia pergi nggak bawa apapun. Jadi aku tetap kasih dia 20 juta untuk cari kos. Sisanya terserah dia. Mas Billy baik banget. Kamu sendiri? Jauh-jauh datang ke sini ada apa? Aku
mau minta maaf, Mas. Dulu demi jual rumah, aku hampir aja ngelakuin kesalahan besar. Sampai-sampai hampir ngejerumusin kamu. Kalau soal itu kamu harus lupain. Gak usah dibahas lagi ya. Tapi sebenarnya aku juga mau ngomongin satu hal lain, Mas. Hal apa? Sekarang kan kita berdua udah single, Mas. Mas Billy udah cerai, aku juga belum nikah. Jadi, aku mau ngajak kamu untuk nonton film bareng. Kamu itu orang baik, Mas. Jadi aku pikir, kenapa kita nggak kasih kesempatan untuk kita lebih dekat lagi? Mau atau enggaknya, itu semua keputusan ada di tangan kamu, Mas. Besok jam 3 sore, aku harap kita bisa ketemu lagi. Mas Billy, aku gak sabar kencan bareng kamu.